Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Umi Desi dengan materi turunan fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Berdasarkan aturan turunan fungsi aljabar, Y sama dengan U per V, itu turunannya adalah U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Dengan rumus-rumus rasio trigonometri sebagai berikut. Tan X sama dengan sin X per cos X, kotan X sama dengan cos X per sin X, sekan X sama dengan 1 per cos X, dan cosec X sama dengan 1 per sin X. Serta aturan turunan fungsi sinus dan kosinus, kita dapat menurunkan fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan sebagai berikut. Oke, turunan fungsi Y sama dengan Fx, Fx ini sama dengan tan X. Y sama dengan Fx sama dengan tan X adalah sin X per cos X, berarti kan bentuknya U per V. Nah, U-nya yang mana? U-nya itu bagian pembilang, yaitu sin X. U aksen itu kan turunan dari U, berarti turunan dari sin X adalah cos X. Sementara pembilangnya U, penyebutnya V. V-nya itu sama dengan cos X. Turunan dari V adalah min sin X. Maka, turunan dari si Y, kan rumusnya U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Berarti U aksen itu cos X, makanya di sini cos X. Kemudian dikali V itu cos X juga, makanya di sini cos X. Kurang U V aksen, U-nya sin X. U-nya sin X. Kemudian V aksennya min sin X, ini dia. Per V kuadrat, V-nya itu cos X, cos kuadrat X. Cos dikali cos kuadrat X, min plus. Sin X dikali sin X, sin kuadrat X per cos kuadrat X. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X ini kan adalah identitas trigonometri. Hasilnya itu 1 kalau ditambahkan. Berarti 1 cos kuadrat X. Di sini kan ada kuadrat. Nah, 1 kalau dikuadratin kan tetap 1. Jadi persamaannya bisa kita rubah menjadi seperti ini. 1 per cos X dikuadratin. Sehingga turunan pertama dari tan X adalah sekan kuadrat X. Sekan ini dari mana? Sekan itu adalah 1 cos X. Karena di sini kuadrat, jadinya sekan kuadrat X. Jadi, turunan dari tan X adalah sekan kuadrat X. Oke. Kemudian lanjut, turunan fungsi kotangen, Y sama dengan Fx, dengan Fx adalah kotan X. Y sama dengan Fx sama dengan kotan X. Kotan itu kebalikan dari tan. Kalau tan tadi sin per cos, kalau kotan cos X per sin X. U-nya cos X, berarti U aksennya min sin X. V-nya itu sin X, berarti V aksen adalah cos X. Maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen. U aksennya min sin, di sini min sin. V-nya itu sin, berarti di sini sin. Dikurang U-nya cos X, V aksennya juga cos X. Per sin kuadrat X. Nah, sin dikali sin kuadrat X. Cos dikali cos kuadrat X. Ini kan min. Minnya kita keluarkan. Jadi kan min dikali sin kuadrat X sama dengan min sin X. Min dikali plus cos kuadrat X sama dengan min cos kuadrat X. Jadi sama aja. Ini adalah bentuk sederhananya. Nah, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu tadi identitas trigonometri yang hasilnya 1. Jadi minnya dia tetap di depan. Sehingga hasilnya min 1 per sin kuadrat X
Seperti yang tadi, sin kuadrat X ini kan berarti sin X-nya itu dikuadratin. Sementara 1 kuadrat juga tetap 1. Sehingga bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Minnya dia tetap di luar. Berarti min sepersin X kuadrat. Sepersin X itu adalah kosek. Jadi, dia bisa berubah menjadi min kosek kuadrat X. Oke ya, tadi berarti turunan dari kotan X adalah min kosek kuadrat X. Lanjut, turunan fungsi sekan Y sama dengan fx sekan X. Y sama dengan fx sekan X. Sekan X itu adalah 1 per cos X. Sehingga bisa kita analisis U-nya adalah 1. Turunan dari U, turunan dari 1 adalah 0. Sementara V-nya adalah cos X. Turunan dari V min sin X. Maka rumusnya sama seperti yang tadi. U aksen 0 ya, ini. Dikali cos X. Cos X itu tetap, kemudian dikurang. U itu 1, ini dia. V aksennya min sin X ini. Sehingga 0 dikali cos X, 0. Min plus. Jadi sin X dikali 1 sin X. Sehingga bisa dijabarin. Kan ini 0 ditambah sin X, dia tetap sin X. Sementara cosnya ada 2. Makanya bisa dipecah menjadi seperti ini. Yang pertama, sin X per cos X dikali 1 per cos X. Jadi kan sin X dikali 1 dia tetap sin X. Cos X dikali cos X dia jadi cos kuadrat X. Nah, sin per cos itu tan. Per cos itu sek. Atau turunannya itu bisa dibalik karena kan di sini simbolnya perkalian. Kalau perkalian kan dia bisa bertukar tempat. Jadi tan X dikali sek X itu sama dengan sekan X dikali tan X. Jadi dia boleh dibalik. Berarti turunan pertama dari sekan X adalah sekan X dikali tan X atau tan X dikali sekan X. Jadi dia sama aja ya. Tapi biasanya letaknya sih di depan. Tapi ya sama aja sih sebenarnya. Mau sekannya di depan atau sekannya di belakang. Jadi dia tergantung ya. Tergantung nanti di option pilihannya yang mana. Lanjut. Oke, turunan fungsi kosekan. Y sama dengan fx, di mana fx adalah kosekan x. Kosekan itu sama dengan sepersin. Jadi, U-nya kan 1, turunan U-nya itu 0. Kemudian V-nya itu sin x, turunan dari V adalah cos x. Maka, dengan rumus yang tadi, bisa kita pakai. U aksen itu 0, ini 0. V-nya itu sin X, 0 dikali sin X dikurang. U V aksen, U-nya 1, ini dia. V aksennya cos X, ini dia, cos X-nya. V kuadrat, V-nya itu sin X, karena kuadrat jadi sin kuadrat X. Oke, 0 dikali sin X sama dengan 0, cos X dikali 1, min cos X per sin kuadrat X. Seperti yang tadi, bisa kita pecah. Minnya tetap di depan. Cos X dikali 1 cos X. Sin kuadrat X itu sama dengan sin X dikali sin X. Nah, cos per sin itu kan kotan. Sepersin itu kosek. Makanya turunan dari cos X, kosek X, kosekan X itu sama dengan min kotan X dikali kosek X. Atau bisa dibalik. Turunannya menjadi min kosekan X dikali kotan X. Jadi turunan pertama dari kosekan X adalah min kosekan X dikali kotan X. Jadi kesimpulannya, nah yang tadi kan dia untuk bentuk yang
Gini, fx sama dengan tan x. Sekarang, kalau dia x-nya ini bentuknya ax plus minus b. Atau dia bentuknya gx. Ya. Berarti, kalau fx-nya tan x atau tan ax plus minus b, turunan pertamanya adalah a, di sini a-nya yang ini, a dikali sekant kuadrat si komponen yang ada ini tadi. Dia nggak berubah ya. Ini pindahkan aja kemari. Tinggal tambah a. A ini dapatnya dari mana? A ini adalah turunan dari si ax plus minus b. Ya. Lanjut. Fx kotan x atau kotan ax plus minus b itu berarti turunan pertamanya min a kosekan kuadrat ax plus minus b. Kalau dia fx-nya itu sekant ax plus minus b, maka turunannya adalah a sekant ax plus minus b dikali tan ax plus minus b. Jadi, kalau dia fx-nya kosekan ax plus minus b, berarti turunannya adalah min a kosekan ax plus minus b kali kotan ax plus minus b. Nah, ini kalau dia bentuknya berbeda dari yang ini. Ini kan sebenarnya fungsi juga, cuman kan fungsinya di sini ax plus atau minus b. Berarti dia cuman persamaannya itu pangkat tertingginya 1. Ya, persamaan linier ya. Kalau untuk bentuk yang ini, kalau seandainya gx-nya ini bukan seperti ini. Jadi, turunannya kan di sini y, tadi kan kalau tan x turunannya sekant kuadrat x. Dia sama, tapi di sini kan x-nya bentuknya gx. Makanya dia harus dikalikan dengan turunan dari si gx. Sehingga hasilnya tan gx itu kalau diturunkan jadinya sekant kuadrat gx dikali turunan dari gx. Dia sama seperti ini. Nah, a ini tadi kan Umi bilang turunan dari ini kan. Ax plus minus b kalau diturunkan jadi a. Yang ini juga kalau diturunkan jadi a. Ini juga kalau diturunkan jadi a. Yang ini juga kalau diturunkan jadi a. Terus minnya ini tadi datang dari mana? Minnya itu datang dari ya turunan dari si kotan dan si kosekan. Seperti yang udah dijelaskan yang tadi. Kan ada yang punya min. Next ya. Jadi y sama dengan kotangin gx itu turunannya berarti min kosekan kuadrat gx dikali dengan turunan dari si gx-nya. Sama kan bentuknya, turunan kotan kan min kosek. Ini dia min kosek kuadrat. Turunan tan sekan kuadrat. Turunan kotan min kosek kuadrat. Jadi kalau turunan sekan, berarti sekan dikali tan dikali dengan turunan si gx. Ini gx-nya jangan ketinggalan ya. Jadi, y sama dengan sekant gx itu turunannya adalah sekant gx dikali tangin gx dikali turunan pertama dari gx. Lanjut, y sama dengan kosekant gx. Berarti turunan pertamanya adalah min kosekant gx dikali kotan gx dikali turunan pertama dari si gx. Oke, sekian dulu materi dari Umi. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan kirim WhatsApp ke Umi. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.